Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk dosen Ibu Dr. Ukti Ciptawati selaku pengampu mata kuliah metodologi penelitian dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Muhammad Dhani Pradana dengan NPM 2411021013 dari program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Hari ini saya akan mempresentasikan mini skripsi saya dengan judul Analisis Resiliensi Keseimbangan Primer terhadap belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar periode 2001 sampai dengan 2024 gitu. Nah, seberapa tangguh sebenarnya anggaran Indonesia tuh kalau ditekan dari tiga arah sekaligus? Nah, untuk menjawabnya, saya menggunakan data 24 tahun gitu dan juga untuk metode estimasinya dia menggunakan ARMA Maximum Likelihood, OPGH, BHH. Mari kita mulai. Next slide. Next slide. Baiklah, di slide yang ini tuh kita bisa melihat perjalanan keseimbangan primer selama lebih dari dua dekade, mulai dari 2001 sampai dengan 2024. Area sebelah kiri itu adalah hijau, yaitu area surplus dari tahun 2001 sampai dengan 2010 gitu. Selama 10 tahun penuh keseimbangan primer itu dia nggak pernah menyentuh zona negatif ya pada yang kiri 2001 sampai dengan 2010 gitu. Nah, puncaknya pada 2002 dengan surplus sekitar 2,54% PDB gitu, di mana itu adalah masa pemulihan dari pasca kritis 98 gitu, ketika disiplin fiskal kita itu masih menjadi prioritas utama gitu. Nah, tapi kita lihat apa yang terjadi pada tahun 2011 gitu. Nah, itu garisnya tuh menyentuh angka nol gitu dan masuk ke area merah gitu. Dan setelahnya tuh dia hampir nggak bisa kembali lagi gitu. Nah, satu-satunya pengecualian itu pada tahun 2023 yang dia naik gitu, surplus lagi gitu. Tapi dia langsung defisit lagi pada tahun 2024 gitu. Nah, ini bukan fluktuasi yang musiman ya pada di atas 2010 gitu, tapi itu adalah pergeseran struktural yang permanen gitu. Bisa pergantian presiden atau bisa karena tekanan dari luar gitu. Nah, titik yang paling ini tuh dia ada pada tahun 2020 gitu. 2020 tuh ya COVID-19 gitu, yang dimana pandemi itu memukul dua sisi kita sekaligus gitu ya. Penerimaannya ambruk gitu, sedangkan untuk belanja penanganan dari pandemi itu meningkat gitu sampai minus 4,11% PDB gitu. Nah, dari transisi kita lihat kalau dari transisi antara hijau ke merah itu bukan cuma angka doang gitu, bukan cuma statistik gitu, tapi ini adalah sinyal bahwa kemampuan negara dalam membiayai pengeluaran itu dia uh, pengeluaran pokoknya itu tanpa bergantung pada utang baru dia tuh semakin lemah gitu. Nah, apa yang menggerogoti ini semua gitu? Nah, next slide. Next slide. Nah, sebelum ngomong tentang variabel gitu dan hasil regresinya gitu, nah itu bisa lihat ada visual neraca gitu, timbangan di sebelah kiri gitu. Di sebelah sisi kiri itu dia ada surplus masa depan gitu, yang dimana dia itu dianggap sebagai potensi gitu. Dan di sisi kanan itu dia ada utang gitu saat ini gitu, yang sebagai beban gitu. Nah, keseimbangan primer itu primary balance itu adalah selisih antara penerimaan negara dan belanja negara, tapi tidak termasuk dengan pembayaran bunga utang gitu. Kalau surplus, pemerintah itu dia akan membangun fondasi fiskal dan punya ruang untuk mengurangi utang gitu. Nah, kalau defisit dia itu sebaliknya, utang baru terus bertambah hanya untuk menutup operasional dasar gitu. Nah, grand theory yang mendasari dari penelitian ini itu adalah intertemporal budget constraint atau IBC yang dikembangkan oleh Barrow pada tahun 1979 dan Sargent Wallace pada tahun 1981 gitu. Nah, prinsipnya itu sederhana gitu. Nah, pemerintah itu nggak bisa berhutang tanpa batas atau limit gitu. Nah, dalam jangka panjang,
present value atau nilai sekarang tuh dari seluruh surplus primer gitu yang dihasilkan di masa depan tuh setidaknya harus mampu untuk menutup nilai total utang publik yang ada sekarang gitu. Nah, artinya kalau keseimbangan primer gitu defisit terus gitu secara konsisten tuh seperti pada tahun Indonesia 2011 ke atas gitu. Nah, itu bukan cuma masalah pembukuan, bukan cuma masalah akuntansi gitu. Itu adalah pelanggaran gitu terhadap konsep dari IBC itu sendiri gitu yang kalau dibiarkan dia bisa mengancam stabilitas jangka panjang fiskal Indonesia gitu. Nah, inilah mengapa resiliensi, keseimbangan primer itu penting untuk diteliti dan juga dijaga gitu. Next slide. Nah, ini adalah roadmap besar dari seluruh variabel dan dinamika yang akan kita uji ini. Bayangkan keseimbangan primer itu sebagai lingkaran gitu yang ada di tengah gitu. Dan ada tiga kekuatan besar gitu yang menarik-nariknya dari berbagai arah gitu. Yang pertama itu di atas itu ada tekanan belanja pemerintah atau government spending gitu. Nah, panah besar yang menjorok ke bawah merah itu landasan yang bisa menjelaskan tentang ini itu adalah Keynesian economics gitu dan juga Wagner's Law gitu. Nah, ekspansi layanan publik gitu dan juga paket stimulus gitu dia akan memberikan tekanan yang sangat hebat gitu kepada neraca primer gitu. Ini bukan cuma masalah sementara doang gitu. Nah, ini itu ya struktural yang konsisten gitu, yang memodernisasi perekonomian gitu. Kemudian kekuatan yang kedua itu dari bawah itu ada dukungan pertumbuhan ekonomi gitu. Landasan dari ini itu adalah automatic stabilizer dari Maastricht gitu. Nah, pertumbuhan ekonomi yang kuat secara alami itu dia akan nantinya melebarkan basis pajak gitu dan akan mengurangi kebutuhan belanja bantuan gitu menjadi stabilisator otomatis tanpa perlu intervensi kebijakan dari pemerintah secara langsung gitu. Kemudian untuk kekuatan yang ketiga itu adalah volatilitas nilai tukar gitu. Nah, yang panah oranye itu yang enggak pasti gitu. Landasannya adalah exchange rate pass-through gitu. Ada yang menarik gitu. Nah, di satu sisi rupiah melemah itu meningkatkan beban utang falas gitu, tapi di sisi lain justru dia bisa untuk menaikkan nilai konversi penerimaan gitu berbasis dolar gitu yang dimana yang lebih dominan di Indonesia itu harus dibuktikan bagaimana begitu. Nah, ketiga kekuatan ini tuh dia nggak bekerja sendiri-sendiri ya. Mereka tuh bekerja secara bersama-sama gitu. Dan nanti hasilnya itu yaitu keseimbangan prima atau prima balance itu ditentukan oleh siapa yang paling kuat dalam setiap periode. Next slide. Next slide. Nah, kemudian untuk bagian teknisnya gitu, yang pertama ada parameter data gitu. Periode tahun 2001 sampai dengan 2024. Data tahunannya itu ada 24 observasi gitu yang dimana sumber datanya itu dari KPP, Kementerian Keuangan untuk primary balance dan belanja, BPS untuk GDP growth kan Investing.com yang dia itu untuk data kurs harian gitu yang dipakai untuk menghitung volatilitas gitu. Nah, Investing.com itu saya highlight sedikit. Investing.com itu sengaja dipilih karena dia tuh mencerminkan fluktuasi pasar aktual gitu yang lebih volatil gitu, maksudnya lebih sensitif gitu sebagai untuk proxy dari volatilitas itu sendiri gitu dibandingkan dengan kurs dari BI gitu yang lebih halus gitu. Untuk kedua model spesifikasinya itu adalah ya primary balance gitu sama dengan alpha nol atau beta nol ditambah dengan variabel X satunya itu adalah government spending, terus kemudian yang kedua ada GDP growth, yang ketiga ada volatilitas nilai tukar rupiah gitu, terus ada AR dan juga epsilon gitu.
Kemudian, model ini tuh dia diadaptasi dari, kerangka Fiscal Reaction Function dari Henning Bohen gitu sebagai, fondasi teoritis gitu. Kemudian untuk, mesin estimasinya gitu atau metode yang digunakan itu adalah, ARMA Maximum Likelihood gitu. Nah, kenapa? Karena data Fiscal Time Series tahunan itu biasanya hampir selalu mengandung yang namanya autokorelasi gitu. Nah, yang dimana kondisi tahun ini dipengaruhi oleh tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, metode ini tadi OPK-BHH ini adalah dia sebuah optimasi gitu, optimasi numerik gitu. Yang dimana dia tuh sangat kuat gitu untuk bisa mengestimasi parameter dalam kondisi yang gini gitu. Jadi bisa untuk lolos auto korelasi gitu. Next slide. Nah, kemudian, mari kita lihat, karakteristik dasar itu. Yang pertama, keseimbangan primer gitu, sebelah kiri atas gitu. Rata-ratanya itu adalah, minus 0,06% PDB gitu. Nah, itu rata-rata udah negatif ya. Kemudian untuk titik terendahnya itu ada 4,11% di tahun 2020 itu karena COVID dan tertingginya itu plus 2,54% pada tahun 2002 itu ya tadi yang saya bilang pasca koreksi itu. Nah, standar deviasi yang besar itu dia mencerminkan volatilitas yang tinggi gitu dari dua era yang berbeda. Kemudian yang kedua itu belanja pemerintah gitu rata-ratanya adalah 14,89% PDB gitu dengan yang dia trennya tuh naik terus gitu pasca tahun 2000-an gitu. Nah, artinya pemerintah itu dia banyak gitu untuk mengeluarkan uangnya seperti prediksi dari Wagner Law gitu. Kemudian untuk yang ketiga itu ada GDP growth atau pertumbuhan ekonomi gitu rata-ratanya adalah 4,79% per tahun gitu ya. Ini cukup bagus lah ya. Tapi ada satu titik yang dia agak wow, anjlok gitu pada tahun 2020 gitu ya karena COVID nih. Jadinya minus gitu. Nah, kemudian yang keempat itu ada volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar gitu rata-ratanya dia adalah 8,25% per tahun gitu yang dimana puncaknya pada tahun 2001 dengan volatilnya tahunan sebanyak 26,59% gitu. Kemudian untuk terendahnya pada tahun 2017 gitu. Pada tahun 2017 itu dia stabil gitu. Nah, kemudian keempat variabel ini dia secara bersama-sama membentuk gambaran data gitu. Yang kayak yang bisa dimodelkan tadi untuk mencari pengaruh dan resiliensi kepada primary balance. Next slide. Next slide. Kemudian untuk yang variabel pertama itu adalah belanja pemerintah gitu. Nah, bisa dilihat visual yang di sebelah kiri itu dia beban berat belanja pemerintah itu di satu sisi dia akan menghancurkan keseimbangan primer atau primary balance gitu dan ya bisa dilihat dari angkanya tuh minus 0,269 gitu. Nah, artinya setiap kenaikan 1% poin rasio belanja pemerintah gitu terhadap BDP, keseimbangan primer itu dia akan turun sebanyak 0,29% poin gitu. Nah, ini adalah tekanan gitu ke bawah terus gitu yang tidak bisa dihindari selama pemerintah itu belanjanya tuh naik terus setiap tahun gitu, melebihi penerimaannya sendiri gitu. Dampaknya itu adalah rasio belanja pemerintah gitu naik lebih dari 3% gitu. 3% poin PDB gitu antara tahun 2001 sampai dengan 2010 dan juga era 2011 sampai dengan 2024 gitu. Nah, hasilnya adalah primary balance itu dia bisa terkikis hampir 0,87% PDB gitu. Nah, ini adalah faktor utama kenapa surplus primer itu bisa hilang gitu. Next slide. Kemudian yang variabel yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, untuk hasil koefisiennya itu adalah positif dengan nilai 0,5292 itu. Nah, artinya dia tuh signifikan gitu.
Ini adalah artinya setiap kenaikan 1 persen poin pertumbuhan ekonomi gitu, keseimbangan primernya itu dia akan meningkat sebesar 0,5292 persen poin PDB gitu. Nah, pertumbuhan ekonomi ini adalah stabilisator utama gitu ya, pilar resiliensi yang paling dominan gitu. Nah, untuk mekanismenya dia bekerja melalui automatic stabilizer gitu. Yang pertama caranya adalah saat ekonomi tumbuh, pajaknya itu melebar secara alami gitu. Penerimaan PPh dan BPN itu naik otomatis tanpa perlu pemerintah membuat kebijakan yang baru begitu. Kedua, kebutuhan belanja transfer sosial itu dia akan turun gitu karena kondisi ekonominya itu membaik gitu. Nah, dua jalur ini dia itu akan mendorong primary balance untuk ke atas atau naik gitu tanpa pemerintah gitu. Nah, untuk bisa dilihat tahun 2020 kontraksi ekonominya tuh minus gitu. Pada akhirnya keseimbangan primernya tuh kolaps gitu. Artinya ini bisa kita lihat ini adalah ketergantungan mutlak gitu. Ketahanan fiskal pada mesin pertumbuhan gitu. Nggak ada hal-hal lain gitu yang punya dampak sebesar ini tuh dalam waktu sesingkat ini. Next slide. Next slide. Kemudian yang ketiga itu adalah ya, yang ketiga itu adalah yang terakhir volatilitas nilai tukar rupiah gitu. Nah, koefisiennya dia adalah positif gitu, sebesar 0,666 gitu. Nah, teori yang dia konvensional tuh volatilitas kurs yang tinggi itu dia akan memperburuk posisi fiskal gitu karena dia akan meningkatkan utang luar negeri gitu. Tapi dari data yang tersedia yang dikumpulkan nih menunjukkan sebaliknya gitu. Nah, bisa dilihat ada kompas gitu, ada tiga jalur gitu. Yang merah itu dia adalah jalur yang negatif gitu, beban bunga utang valuta asing gitu dia memang naik gitu saat rupiah melemah gitu, tapi dia itu dampaknya masih cukup terbatas gitu karena utang domestik gitu yang dominan itu dalam struktur APBN Indonesia gitu. Kemudian untuk yang kedua, jalur hijau yang paling besar itu dia itu yang positif secara dominan gitu. Kenapa? Yang pertama, lonjakan nilai konversi penerimaan negara dari komoditas yang dijual dalam dolar ke rupiah yang melemah gitu. Yang kemudian yang kedua itu strukturalnya gitu. PNBP, SDA, penerimaan baik migas gitu maupun non migas itu ditambah dengan PPh dari migas itu dia mencapai 254 triliun gitu pada tahun 2023. Itu 15 sampai 20% dari total penerimaan negara. Semuanya itu dia pakai dolar gitu. Nah, saat rupiah melemah, nilai konversinya itu ke rupiah otomatis melonjak gitu. Karena sebagian besar APBN, belanja APBN itu dia pakai rupiah gitu. uh, Windfall gitu dari penerimaan ini tuh jauh melampaui tambahan beban bunga utang falas gitu. Yang dimana mekanisme ini tuh dia konsisten gitu dengan kerangka IMF pamflet series nomor 49 gitu. Jadi bisa eh, karena belum ada gitu penelitian gitu yang secara eksplisit gitu menemukan bahwa arahnya bisa positif gitu volatilitasnya gitu kalau dia turun gitu, kalau dia naik gitu terhadap primary balance gitu. Next slide. Nah, selain yang tiga tadi itu ada satu model lain gitu, yaitu komponen dari AR gitu. Koefisien dari AR autoregresi itu sebesar 0,7031 gitu. Nah, artinya posisi keseimbangan primer gitu tahun ini tuh nilainya sangat dipengaruhi posisi tahun sebelumnya gitu. Nah, 0,70 itu kan tinggi gitu, hampir mendekati satu gitu. Nah, artinya dia persistensinya gitu, dia sangat kuat gitu. Nah, bisa dilihat itu kalau di gambarnya tuh dia tuh berputar-putar gitu, jebakan gitu, jebakan defisit gitu. Yang dimana sekali masuk dia zona defisit gitu, ada semacam kekuatan gitu, kekuatan pasar gitu yang dia akan menarik terus menerus ke dalam gitu dan sulit keluar dari lingkaran setan gitu.
Nah, dia hubungannya itu koefisien AR yang tinggi itu artinya kondisi fiskal itu dia sangat bergantung pada kinerja dari masa lalu gitu, yang dimana dia akan menciptakan efek lengket gitu pada defisit gitu. Kedua, yaitu jebakan fiskal gitu. Sekali anggaran dia masuk ke zona defisit primer gitu, keluar darinya yang defisit itu tidak cukup hanya dengan perbaikan secara siklus saja, butuh disiplin fiskal yang ketat dan juga reformasi struktural gitu yang masif dalam jangka waktu yang panjang gitu, bukan cuma dalam jangka waktu pendek gitu, karena ya nggak menutup gitu. Next slide. Nah, kemudian bisa kita lihat untuk hasil hasilnya yang pertama itu ya belanja pemerintah koefisien minus 0,296 gitu. Nah, artinya dia tuh adalah pelemahan struktural gitu. Belanja negara itu dia cenderung menekan keseimbangan fiskal secara konsisten gitu. Kemudian yang kedua itu pertumbuhan PDB sebesar plus 0,5292 gitu. Jadi dia itu penyangga utama, stabilisator utama gitu tanpa perlu untuk membuat kebijakan baru. Yang ketiga ada volatilitas kurs gitu. Yaitu dia itu adalah penyangga kondisional gitu. Dia itu bisa membuat suatu negara penerimaannya nambah, tapi itu situasional, kondisional tuh nggak bisa sebagai senjata utama gitu karena dia tergantung dari kondisi negara itu sendiri. Kemudian AR gitu ya, inersianya tinggi gitu, hampir mendekati satu gitu. Dia defisitnya susah gitu untuk diatasi gitu. Secara bersama-sama empat angka ini bisa cukup untuk menjelaskan kondisi fiskal di Indonesia gitu. Yang pertama ada pelemahan struktural, yang kedua penyangganya kuat gitu ya, penyangga lemah, penyangga secara kondisional gitu. Ya itulah fiskal Indonesia gitu. Next slide. Nah, kemudian yang sebelah kiri itu ada krisis finansial global pada tahun 2008 gitu, yang dimana dia tuh efeknya, guncangannya itu sangat nyata gitu. Volatilitas kurs itu dia memuncak di 2020,22% gitu. Yang dimana primary balance itu dia memang itu sempat untuk ke terguncang gitu. Tapi dia langsung memantul kembali gitu. Dan tetap surplus gitu walaupun hanya 0,60% PDB gitu. Di tahun 2010 gitu. Hanya butuh 1 tahun gitu. Dimana resiliensi pada sebelum 2011 itu dia terbukti tangguh gitu. Neraca pemerintahnya itu dia mampu untuk menahan dampak eksternal dengan cepat. Kemudian yang sebelah kanan itu ada pandemi COVID-19 pada tahun 2020, gini, mana dia tuh guncangannya ganda ya, 2 kali ya. Pertama GDP-nya anjlok minus sebesar 2,7% gitu. Sekaligus belanja pemerintahnya meledak gitu. Nah, hasilnya adalah primary balance-nya dia itu ambruk ke minus 4,11 PDB gitu. Dan bisa lihat untuk pemulihannya sendiri itu cukup lebih lama gitu daripada yang krisis finansial global pada tahun 2008 gitu. Nah, apa yang menjadi perbedaannya itu ya, bisa dilihat ada perbedaan kecepatan pemulihan ya. Artinya ketahanan fiskal itu Indonesia itu telah melemah gitu secara struktural gitu dari di bawah 2011 sampai dengan di atas 2011 tuh berbeda gitu. Yang pertama itu faktor yang bisa membuat itu terjadi itu yang pertama belanja pemerintah itu dia naik 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 terus gitu. Sedangkan penerimaannya itu tidak bisa untuk mengikuti secara baik gitu. Kemudian yang kedua defisit gitu. Defisit yang dalam banget itu dia tuh butuh eh, pemulihan yang lebih lama lagi gitu. Jadi begitulah struktural di Indonesia. Next slide. Nah, kemudian ada neraca. Bisa dilihat ini ada neraca timbangan besar di tengah gitu, yang di sisi kiri itu dia lebih berat gitu untuk menampung dua kekuatan yang positif gitu. Ya ada pertumbuhan PDB, terus kemudian ada
windfall dari volatilitas nilai tukar rupiah gitu. Yang di mana di sisi kanan tuh menampung kekuatan negatif gitu, yaitu belanja pemerintah gitu. Nah, yang terus di pojok kanan atas tuh ada angka yaitu R square gitu yang dimana tiga kekuatan ini secara bersama-sama menjelaskan hampir 84% dari seluruh realitas fiskal Indonesia selama 24 tahun dipengaruhi oleh tiga ini gitu. Nah, intinya adalah inti dari semuanya itu adalah pertama, ketangguhan fiskal Indonesia itu nggak bersifat otomatis gitu, di mana dia itu adalah hasil dari dinamisasi gitu antara pertumbuhan ekonomi dan ekspansi belanja pemerintah secara struktural pada setiap tahunnya. Nah, yang kedua itu resiliensi itu dia hanya akan tercipta ketika pertumbuhan ekonomi dia tuh melaju lebih cepat daripada kenaikan belanja atau ketika dia ada lonjakan harga komoditas gitu yang bisa menopang penerimaan seperti volatilitas tadi yang naik gitu. Kalau keduanya dia gagal tadi secara bersamaan gitu, nah yang akan terjadi itu seperti tahun 2020, maka ruang fiskal akan runtuh, defisit primary balance akan semakin melebar ya. Next slide. Next slide. Next slide. Baiklah, berdasarkan semua, aduh, temuan yang tadi gitu, ada dua pilar kebijakan utama yang bisa direkomendasikan di sini gitu. Yang pertama itu ada konsolidasi fiskal, yaitu mengendalikan gravitasi gitu. Nah, maksudnya itu adalah karena efek belanja gitu dia negatif gitu secara nilai gitu sebesar ya tadi koefisiennya 0,29 gitu. Pemerintah gitu dia perlu gitu untuk memastikan agar belanjanya itu nggak tumbuh lebih cepat daripada penerimaan gitu, yang dimana dia itu nggak harus gitu untuk memotong belanja secara brutal gitu, tapi dia harus mengimplementasikan fiskal jangka panjang gitu, jangka menengah dan jangka panjang gitu untuk dia bisa menekan dari belanja operasional gitu ke dalam batas yang lebih aman lagi gitu, tapi bisa untuk berkelanjutan gitu. Belanja yang dipertahankan itu dia harus yang produktif gitu, yang dia bisa untuk mendorong pertumbuhan gitu seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur kesehatan dan lain-lain gitu, dan bukan hanya untuk yang stagnan gitu. Kemudian untuk yang pilar yang kedua itu adalah akselerasi dari pertumbuhan gitu, yang dimana dia tuh memaksimalkan stabilisator ekonomi gitu. Dengan tadi ya koefisiennya dominan plus 0,52, pertumbuhan ekonomi itu dia adalah instrumen resiliensi yang paling efisien yang kita punya dari semua yang tadi gitu. Setiap persen pertumbuhan yang dia berhasil untuk dijaga itu otomatis dia akan menambah dan memperlebar pajak gitu tanpa harus menaikkan tarifnya gitu. No. Fokusnya itu ada pada perbaikan iklim investasi gitu, menaikkan derajat atau rating saham Indonesia mata di mata dunia gitu. Terus kemudian untuk peningkatan produktivitas realnya gitu, bisa menambah produktivitas gitu dengan pabrik gitu, industri hilirisasi gitu, dan pengembangan sumber daya manusia gitu agar bisa mengikuti perkembangan yang lebih modern lagi dan tidak terlalu tradisional gitu. Karena ya sekarang sudah masuk ke era tahun 2026 gitu, teknologi makin maju gitu. Dengan semua yang lebih maju gitu, diharapkan sumber daya manusianya itu dia bisa untuk kompatibel untuk bisa mengikuti pertumbuhan dari dunia gitu. Yang dimana semua itu yang akan membuat automatic stabilizer atau stabilisasi otomatis gitu. Yang dimana dia akan bekerja secara optimal gitu. Next slide. Nah, untuk kesimpulannya,
resiliensi atau ketangguhan itu dia butuh gitu yang namanya pengawalan gitu. Nah, itu ada speedometer ya di tengah-tengah gitu. Bisa disimpulkan bahwa kita itu masuk ke zona yang moderat gitu atau kondisional tuh, nggak yang merah yang bahaya banget gitu atau yang hijau yang berarti aman gitu. Yang dimana kita tuh di tengah-tengah gitu. Bukan berarti itu harus diabaikan, itu butuh perhatian khusus terutama dari pemerintah itu sendiri gitu. Nah, ada tiga elemen gitu yang dia melingkari speedometer itu. Yang dimana yang di kiri bawah itu dia ada kerentanan utama gitu, tekanan struktural belanja gitu yang sulit untuk dibendung gitu. Yang terus kemudian di kanan bawah itu adalah masa depan atau IBC gitu. IBC, jalan menuju keberlanjutan gitu. Kemampuan untuk menjaga pertumbuhan gitu. PDB sebagai tameng gitu, tameng utama dari pemerintah gitu. Sambil dia untuk bisa memitigasi ketergantungan berlebihan gitu pada yang lain gitu. Kemudian yang di tengah atas itu dia status ketangguhan gitu yang sudah ada atau dianalisis gitu. Yaitu moderat dan kondisional gitu selama 24 tahun. Keseimbangan primer Indonesia tuh dia menunjukkan resiliensi yang tidak permanen gitu dan sangat bergantung pada kondisi eksternal gitu seperti geopolitik gitu, seperti ya perang gitu atau suku bunga The Fed dan sebagainya gitu. Nah, jadi untuk menjawab dari pertanyaan slide yang pertama tadi gitu, seberapa tangguh anggaran Indonesia? Jawabannya adalah kita itu cukup tangguh gitu kalau kondisinya mendukung gitu. Tapi kita tuh sangat rentan gitu kalau tekanan datang datang secara bersamaan gitu. Salah satu hal yang mendasari ini semua itu ya karena struktural kita yang secara persisten itu, secara pelan itu menggerus-gerus dari dalam begitu selama bertahun-tahun gitu sejak tahun 2001 ke bawah gitu. 2001 ke bawah naik-naik memang masih positif tapi setelah 2011 pergantian struktural gitu dia jadi negatif gitu dan begitulah gitu yang dimana dia itu membutuhkan gitu perhatian dan pengawalan gitu yang lebih aktif gitu dari pemerintah itu sendiri gitu yang dimana dia itu bisa berupa disiplin gitu untuk pengendalian belanja gitu dan berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Baiklah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama banget, Asu, lama banget.